bersama kami. Saya Hagai Dan saya Lydia, a.k.a. Galibar Podcast. Mencari tahu cerita Indonesia. Oke guys, sesuai dengan judul video yang ada tertera di sini ya, bahwa kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik. Nah, dibalik dari sesuatu ataupun topik ini yang sangat menarik, tentunya orang yang kami wawancarai ataupun narasumber kita pastinya juga menarik dan unik-unik sekali loh. Nah, kalau mau tahu siapa sih narasumber kita kali ini, ayo mari kita tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita panggilkan kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Silahkan duduk. Oke, kita udah lihat nih kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Nah, sebelum itu kita perkenalin dulu mereka. Siapa-siapa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Redentus Martin Lumbantoruan. Biasanya kami tuh di kelas sering panggil dia tuh Martin. Nah, narasumber kita yang kedua itu ada Samuel Luselmbing. Hai Sobat Gali. Gimana ya? Oke. Sebenarnya aku agak malas lah ikut podcast ini. Soalnya aku diundang sekitar jam 5 sore lah. Cuman gara-gara aku dengar topik yang dibawakan menarik, yaudah terpaksa saya gas. Nah, iya. Jadi kami berdua ya, aku sama Hagai ngundang mereka berdua ini gara-gara kayaknya mereka menarik kali gak sih buat diwawancarai. Jelas dong. Terus kan selain itu, mereka tuh punya pengetahuan yang cukup menarik tentang Indonesia dan mereka juga cinta sama PKN. Makanya kami mau ngajak mereka. Nah, tapi sebelum itu, kita tanya dulu keadaan mereka. Yang sehat, yang kalian baik-baik, yang kalian. Oh, kalau aku sih biasa aja ya, biasa-biasa aja. Janganlah dulu kalian dari tadi yang nanya, sekarang aku yang nanya nih kalian. Mana udah kabar kau, Gai, Lydia? Kalau aku BA aja aman-aman. Ya, aku juga sih. Sejauh ini aku oke aja. Oh ya, by the way nih, kayaknya Martin dari tadi diam aja. ada tuh ya? Iya, kelihatan lemah, letih, lesu. Kenapa sih? Banyak kali masalahku. Masalah apa itu? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Iya. Jadi kan akhir-akhir ini kan kita mau pas kan? Pas kah? Pas. Pas. Oh, pas. PAS. Oh, pas. Aku kurang fokus lah untuk belajar. Lebih sering aku ke bermain handphone. Jadi kan seharusnya yang untuk pas ini kan fokuskan untuk belajar. Jadi aku fokus untuk handphone. Jadi mulai ku perbaikilah diriku, ku fokuskanlah untuk belajar gitu. Bagus sih ada mau kau untuk berprogres gitu kan dari kesalahanmu atau perilakumu yang negatif mau kau ubah itu menjadi perilaku yang positif. Tapi semangat lah ya Martin, karena setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Nah ingat, tapi ngomong-ngomong tentang Indonesia ya, Indonesia itu kan terdiri dari 273 juta penduduk dan kita pastinya salah satu dari itu. Nah pastinya Indonesia ini juga punya tantangannya juga enggak sih, dan pasti juga bakalan ada gimana solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut. Ya itu gitu. pas. Sebenarnya kalau bicara soal tantangan, sebenarnya bukan cuma Martin aja yang punya tantangan. Sebenarnya juga masyarakat Indonesia juga punya tantangan tersendiri. Cuman kayak kita artikan dalam pengertian tantangan kan itu kan hal atau objek yang menggugah tekad kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebesar apapun masalah si Martin tadi atau masalah kita, ya jadi kalau itu yang namanya tantangan, kita harus menyelesaikannya dong. Kita harus menyelesaikan masalah tersebut supaya masalah itu tidak menjadi besar dan tidak menjadi masalah lain lagi. Ngomong-ngomong tadi kau bilang tantangan di Indonesia. Apa ya sih contohnya yang dialami Indonesia itu? Apa aja sih contohnya? Kalau contoh tantangan yang ada di Indonesia itu kan kayak OPM. Kan OPM yang kita tahu kan organisasi Papua Merdeka kan. Jadi oknum-oknum yang berasal dari Papua itu menganggap dirinya kayak bukan dari Indonesia lagi. Mereka menganggap bahwa Indonesia kayak udah nggak memperhatikan mereka lagi tuh. Jadi mereka ingin keluar dari Indonesia gitu. Kalau udah ada nih tentang OPM lah ya di Indonesia, ini kan sebuah masalah ya, peristiwa gitu. Iya. Tentunya ada nggak sih peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini gitu? Oh, kalau peran pemerintah sih sebenarnya banyak ya. Seperti kita lihat lah salah satu. Yang pertama itu adalah kayak mengirim pasukan ke Papua. Yang dimana tujuan pemerintah mengirimkan pasukan kan ini kan untuk memberantas para oknum-oknum ini. Yang dimana oknum-oknum ini kan sering memberontak kepada Indonesia. Yang dimana seperti melakukan penembakan kepada orang-orang.
dan itu memakan korban jiwa. Jadi untuk memberhentikan itu, pemerintah akhirnya mengirim pasukan untuk mengamankan para oknum-oknum KKB ini. Dan memperhatikan pembangunan juga Oh, ya, kayak iya. pembangunan Iya, jalan iya. Pak Jokowi gitu. Oke. Kalau yang sesuai dengan apa yang kalian bilang itu kan termasuk bukti contoh bahwa pemerintah itu ada melihat tentang situasi ini ya. Dan apakah dari peran pemerintah ini terhadap masalah ini itu membuktikan bahwa Papua itu tetap ada di Indonesia atau tidak? Gimana sih? Belum tentu, karena kan yang seperti kita lihat dari oknum-oknum yang berasal dari Papua itu yang nggak suka dengan yang bersatu dengan Indonesia itu, mereka menganggap bahwa peran pemerintah itu atau bantuan yang diberikan pemerintah itu kepada Papua itu kayak cuman gimmick-gimmick aja supaya mereka nggak keluar dari Indonesia gitu. Berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Papua itu tidak bisa lagi menyatu dengan Indonesia. Tidak juga, karena seperti yang kita lihat tahun-tahun sebelumnya, seperti Aceh dan Timor Leste. Aceh di situ kan peranan pemerintahan Indonesia kepada Aceh itu kan banyak, effort pemerintahan Indonesia itu kepada Aceh banyak. Di situ mereka memberikan banyak bantuan supaya Aceh itu tidak keluar dari Indonesia gitu. Nah, seperti contoh yang dibilang Martin tadi, Timor Leste ya. Iya. Nah, Timor Leste atau yang sering disebut atau yang dulu disebut sebagai sebutan Timur Timur, yang dimana Timur Timur adalah merupakan wilayah Indonesia. Cuman gara-gara ada suatu konflik atau masalah sehingga yang menyebabkan Timur Timur ini pisah dari Indonesia. Walaupun peran pemerintah sebenarnya banyak. Peran pemerintah itu sebenarnya banyak. Cuman gara-gara mayoritas dari penduduk Timur Timur ingin berpisah dari Indonesia, sehingga ya akhirnya Timur Timur harus pisah dengan Indonesia. Kalau gitu berarti kesimpulannya yang tetap ada di Indonesia atau ada yang keutuhan itu kayak Aceh ya. Dan kalau yang dibilang gagal itu seperti Timur Timur atau yang sekarang kita sebut Timor Leste ya. Ngomong-ngomong dengar ya kali? Sejauh ini sih aku udah ngerti apa yang dibilang sama Martin Ngerti sama lah, Samuel. yes. Kalau kau guys, Ih, ngerti lah. Kalau ikan secara jelas bilang orang gitu. Ngomong-ngomong dengar ya kalian kawan? Ngomong-ngomong kan tadi kita membicarakan tentang cerita tentang tantangan. Apa ya sih tantangan-tantangan yang dalam menghambat dalam mewujudkan keutuhan itu? Yang pertama itu kan kayak keberagaman masyarakat. Kan yang kita tahu kan keberagaman pasti berbeda suku, agama, ras dan lainnya. Kayak pengalamanku lah ya, seperti aku pas aku waktu SMP, aku pernah les lah kan di suatu tempat les. Gak usah kita sebut namanya. Di situ pastinya ada berbeda agama kan. Iya. Di situ agama kita sebutlah ada agama yang mayoritas itu A dan agama yang minoritas itu B. Di agama yang mayoritas itu kayak lebih diperhatikan gitu dan minoritas itu kayak kurang diperhatikan gitu. Padahal kan sama-sama bayar uang les gitu ya. Terus contoh yang kedua sebenarnya mirip seperti kasus seperti cerita si Martin. Cuman kalau cerita dariku ini kayak kasus dari pengalamanku ini ya. Ini berasal pas aku di sekolah SMP. Yang dimana yang kedua kan ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, guru itu kayak lebih meninggi-ninggikan siswa yang latar belakang ekonominya menengah ke atas. Jadi siswa yang latar belakang ekonominya ke bawah agak dipinggirkan. Jadi itu kan sehingga menimbulkan masalah. Yang dimana siswa yang latar belakang ekonominya yang rendah lebih dipinggirkan. Walaupun dia punya banyak bakat, cuman kayak ya memang kalau ekonominya ke bawah ya pasti dipinggirkan kayak gitu. Terus ada lagi yang untuk meningkatnya kriminalitas. Nah, di situ itu juga termasuk faktor penghambat keutuhan NKRI. Kayak contohnya waktu aku pulang dari Siantar ke Padang Sidimpuan lah kan, kampungku kan Padang Sidimpuan. Di situ aku melihat dua anak sekolahan tawuran, itulah. Pas sudah aku dengar dari orang-orang sekitar situ, mereka bilang bahwa siswa A ini mengejek siswa B yang dari sekolah B. Terus yang siswa B ini nggak terima gitu, dia bawa kawannya ke tempat siswa A ini. Terus siswa A ini juga mempertahankan egonya, dia juga bawa teman-teman yang dari sekolahnya itu. Jadi tawuran lah mereka gitu. kayak gitu di depan si Dempuan gak sih? Agak apa Masa sih? karena Gak jelas. ngejek langsung tawuran? Ih. Ya tengoklah kota kami di Siantar gak ada sih kayak gitu ya gak sih guys? Apanya Udah, sabar. Sebenarnya kalian nggak boleh gitu loh. Kalian perlakuan kalian sama Martin itu udah
menjadi contoh bahwa kalian itu tidak menjaga keutuhan. Seperti contohnya meningkatnya paham etnosentrisme. Meningkatnya paham etnosentrisme kan kayak menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Sebenarnya itu salah. Jadi kalian harus menghargai kebudayaan orang lain. Walaupun kebudayaan orang lain memiliki kelebihan ini dan kekurangan ini. Padahal semua kebudayaan memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita nggak boleh menganggap kebudayaan kita lebih bagus dari orang Berarti salah gitu Salah kita ya. ya. lain. Jelas salah dong. Minta maaf lah kami ya Martin. Maaf Ya, nggak Martin. apa-apa. Nah, dengan kalian meminta maaf, itu juga termasuk contoh dalam menjaga keutuhan NKRI. Kan kalian kan minta maaf. Itu kan mencegah adanya keruntuhan. Kan sama saja menjaga kesatuan. Nah, seperti contohnya lain, cinta dengan tanah air, rela berkorban, dan membina persatuan. Sejauh ini kan macam orang yang jelaskannya gini sampai ada contohnya juga berarti tidak paham lagi ya. Gak paham sih, kayak jelas sih yang kalian bilang. Aku juga jadi Jelas ngerti. dong. Jelas, gitu. Dua siombing ini. Oh. Nah, berarti kalau gitu aku mau nanya nih, secara keseluruhan, apakah Indonesia berhasil menjaga keutuhan NKRI kita? Kalau aku sih iya aja ya. Menurut pandanganku iya sih, karena kan Indonesia kan termasuk negara yang banyak keragaman ya kan, agama, suku, ras dan sebagainya. Jadi dari keberagaman itu kan bukan salah satu faktor untuk menjadi Indonesia supaya tercerai-berai gitu kan. Dan yang saya lihat rakyat Indonesia sudah menerapkan itu gitu. Mereka tetap bersatu. Ya. Oke, sejauh ini aku udah paham, ngerti-ngerti, kayak bener-bener paham gitu dengan apa yang kalian bilang. Oke, jadi sesuai dengan apa yang kami bahas nih dari tadi, mungkin sebagian dari kalian udah ngerti tentang masalah-masalah ini semua dan udah tercenal lah ya di pikiran kita semua. Nah, kalau gitu kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita tuh kali ini dan hari ini dan sekarang ini juga kami barusan membahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu, terima kasih telah menonton podcast kita pada hari ini, Sobat Gali.